Ibu bapak, saudari-saudara, sobat Komsos yang terkasih dalam Kristus. Selamat berjumpa kembali dengan Renungan Minggu Komsos Gereja Santa Maria Immaculata Paroki Tarakan. Hari ini kita memasuki minggu biasa yang ke-28. Renungan kita akan diambil dari Injil Markus bab 10 ayat 17 sampai dengan 27. Kutipan ini mengisahkan seorang yang berlari-lari mendapatkan Yesus dan kemudian berlutut di depan Yesus dengan permohonan supaya Yesus memberikan kepadanya penjelasan bagaimana dia bisa masuk ke hidup yang kekal. Apa yang aku lakukan untuk memperoleh hidup kekal? Yesus sangat tersentuh hatinya dengan sikap orang ini. Dia mempunyai kemauan yang baik. Dia mempunyai disposisi untuk memperoleh hidup yang sempurna. Tapi hidup yang sempurna itu hanya ada pada Allah. Maka ketika orang tadi mengatakan guru yang baik, Yesus mengoreksi. Mengapa kamu mengatakan aku baik? Hanya Allah saja yang baik. Hanya Allah saja yang sempurna. Kita ini manusia tidak sempurna. Maka kalau kamu mau menjadi sempurna, Yesus mengatakan, lakukanlah apa yang menjadi perintah agama, yaitu 10 perintah Allah. Ternyata orang ini sudah melakukan 10 perintah Allah itu dengan konsekuen dari sejak masa mudanya. Yesus menjadi lebih kagum lagi dengan orang ini. Dia ingin mengajak orang ini naik ke tingkat yang lebih tinggi. Bukan hanya ke level keagamaan, tetapi ke level kerohanian. Dengan mengatakan, kalau demikian, jualah segala yang kamu miliki dan bagikanlah itu kepada orang miskin. Sesudah itu, datanglah kemari dan ikutlah aku. Mendengar ungkapan Yesus ini, orang tadi menjadi kaget. Wajahnya menjadi sedih. Dan dia pergi meninggalkan Yesus karena dia punya banyak harta. Nampaknya orang tadi orang kaya. Dan orang kaya ini merasa bahwa dia sudah diberkati oleh Tuhan dengan kekayaan yang dia miliki, dengan harta benda yang dia kumpulkan. Dia dicintai oleh Tuhan. Itu adalah bukti bahwa dia spesial, istimewa di hadapan Tuhan. Mestinya dia juga akan menjadi selamat dengan berkat Tuhan itu. Mestinya Tuhan akan memberikan kepadanya apa yang dia butuhkan. Karena sejak di dunia ini pun Tuhan sudah memberi harta karun, kekayaan. Tapi bagi Yesus, kekayaan itu bukan jaminan untuk bisa mendapatkan hidup kekal. Yesus mengajak orang tadi naik ke tingkat yang lebih tinggi, bukan hanya ke level keagamaan, tapi ke level kerohanian. Artinya apa? Harta kekayaan harus dilihat sebagai sarana untuk hidup. Sarana untuk membantu kita mengalami kebahagiaan. Oleh karena itu,
tidak boleh lekat. Kita tidak boleh terikat dengan harta kekayaan. Yesus kemudian mengatakan sebuah perumpamaan, lebih mudah seekor unta masuk lubang jarum daripada orang kaya masuk kerajaan Allah. Tidak perlu kita menafsirkan apa artinya lubang jarum. Bagaimana unta bisa masuk lubang jarum? Jelas mustahil. Tetapi kalau yang mustahil itu masih dikalahkan oleh orang kaya yang mau masuk kerajaan surga. Jadi bagaimana? Lebih susah orang kaya masuk ke dalam kerajaan surga karena dia merasa bahwa keselamatannya, kesempurnaan hidupnya diukur oleh banyak sedikitnya harta kekayaan yang dia miliki. Kita ingat dalam khotbah di bukit bab 5 ayat 3, Yesus mengatakan, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, sebab merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Yesus tentu saja tidak menghendaki orang kaya tadi menjadi orang miskin, menjadi gelandangan. Yesus menghendaki supaya orang kaya tadi tidak menggantungkan keselamatannya kepada barang duniawi. Karena pada akhirnya, pada saat kita mati, barang-barang itu tidak akan kita bawa. Barang-barang itu akan kita tinggalkan. Maka kita harus mempunyai sikap atau cara pandang yang lebih rohani terhadap barang-barang duniawi itu. Kita harus mempunyai sikap batin yang benar bahwa barang-barang itu tidak bisa menyelamatkan kita, tidak bisa menjadi jaminan hidup kekal kita. Yang bisa menjadi jaminan hidup kekal adalah Tuhan yang sempurna. Relasi kita dengan Tuhan itulah kerohanian kita. Barang-barang duniawi, harta kekayaan harus bisa membantu kita untuk mempunyai hidup rohani yang lebih baik. Caranya bagaimana? Yang ditawarkan oleh Yesus adalah jangan menjadi serakah, jangan menjadi egois. Harta kekayaan yang dipercayakan Tuhan kepadamu harus juga kamu bagikan kepada orang lain. Lebih-lebih mereka yang tidak berdaya, mereka yang sangat membutuhkan. Disitulah kebahagiaan rohani akan kamu dapatkan. Disitulah kekayaan batin akan tinggal di dalam dirimu. Disitulah kepuasan hati akan terus menjadi sumber kekuatan hidupmu. Ketika kita berani berbagi dengan yang lain, apa yang kita miliki, sehingga kita tidak terpisah dari sesama kita oleh kepemilikan harta duniawi, tetapi kita semakin dipersatukan dalam cinta kasih dengan mereka. Itulah tingkat kerohanian yang ditawarkan Yesus kepada orang kaya tadi dan kepada kita semua. Beranikah kita menerima tawaran Yesus itu? Semoga kita melangkah lebih tinggi ke tingkat kerohanian, ke tingkat kedalaman batin, supaya kebahagiaan kita bukan hanya dari luar, tetapi dari dalam. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Amin.